Halo kelas 10, kembali lagi dalam pelajaran matematika wajib. Hari ini kamu akan belajar tentang luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Oke, mari kita masuk agenda pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas sedikit review pelajaran kamu yang sebelumnya. Lalu, yang kedua kita juga akan belajar mengenai luas segitiga dengan ketiga sisinya yang diketahui. Dan terakhir kita akan ada latihan untuk memastikan bahwa kamu memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Pelajaran hari ini diambil dari buku paket halaman 252 sampai 253. Let's check it out. Nah, mari kita review luas segitiga part 1. Di pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang segitiga sembarang. Jika diketahui dua sisinya dan satu sudut lainnya. Jadi, di pertemuan sebelumnya itu kamu udah harus tahu dulu ada tentang dua sisi dan satu sudut. Maka berlakulah rumus luas segitiga ABC itu dari setengah kali B kali C, ini sisi, dikali sinus sudut A. Atau juga bisa menggunakan rumus setengah dikali sisi A kali sisi C kali sisi B. Atau juga bisa menggunakan rumus setengah kali A kali B, ini sisi, kali sinus sudut C, ya, asal ada dua sisi dan satu sudutnya. Nah, contoh soal sederhana, misalkan pada segitiga ini diketahui sudut A-nya adalah 72 derajat. Oke, diketahui ini sudut A 72 derajat. Lalu sisi AC diketahui adalah 16 cm dan AB adalah 9 cm. Maka tentukanlah luas segitiga pada gambar ini. Nah, karena yang diketahui adalah sudut A, berarti kamu bisa pakai rumus yang pertama ya. Berarti ini sama dengan setengah sisi B, kamu tahu itu nilainya adalah 16 cm. Sisi B di hadapan sudut B dan dikali C, sisi C di hadapan sudut C yaitu 9 kali sinus A 75 derajat. Nanti kalau kita kalkulasi ini 8, lalu kita kalkulasikan, didapatlah hasilnya 68,48 cm kuadrat. Mantap ya, rasa kamu sangat paham materi yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi yang sesungguhnya di topik hari ini. Kalau sebelumnya yang kamu ketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Nah, hari ini hanya diketahui ketiga sisinya saja pada segitiga sembarang. Oke. Luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Jadi hanya sisi yang diketahui tanpa ada sudut. Mari kita lihat bagaimana rumus ini untuk mencari luas segitiganya. Pertama kamu ingat, nah, identitas trigonometri sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Lalu jika kita pindah ruaskan cosnya ke sebelah kanan, maka positif berubah menjadi negatif. Lalu jika kita pecah cos kuadrat A-nya, 1 kurang cos kuadrat A, itu bisa jadi 1 plus cos A kurang kali 1 kurang cos A. Nah, kamu juga telah belajar bahwa kosinus A itu bisa didapat dari sisi B kuadrat tambah sisi C kuadrat dikurang sisi A kuadrat per 2 kali sisi B kali sisi C. Nah, nilai dari cos A ini kita substitusilah ke persamaan pertama. Maka didapat sin kuadrat A sama dengan 1 tambah, kenapa ini berubah jadi B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2B? Karena nilai cos A ini kita ganti di persamaan satunya. Jadi cos A yang di sini berubahlah dia jadi B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Begitu juga dengan nilai cos A di sebelah satu lagi, cuma tandanya yang ini minus, tidak berubah. Gitu. Lalu dari persamaan ini kita bisa lanjut lagi. Nah, 1 itu bisa kita rubah dalam bentuk pecahan. Kita samakanlah penyebutnya dengan yang di sampingnya yaitu 2BC. Maka 1 ini berubahlah jadi 2BC per 2BC.
Maka persamaan 1 tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC berubahlah menjadi 2BC tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Begitu juga yang di sampingnya 1 berubah jadi 2BC per 2BC. Lalu 2BC tambah B kuadrat tambah C kuadrat ini bisa kita faktorkan. Itu berubah menjadi B tambah C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, yang 2BC kurang B kuadrat kurang C kuadrat tambah A kuadrat itu juga kita bisa faktorkan jadi A kuadrat kurang B kurang C dikuadratkan. Nah, lalu kita lanjut lagi operasikan, maka ini bisa berubah jadi B tambah C tambah A kali B tambah C kurang A kali A tambah B kurang C kali A kurang B tambah C per 2BC kuadrat. Jadi penyebut dikali penyebut, pembilang kali pembilang. Maka didapatlah sin A, itu akar ya, 2BC kuadrat diakarkan jadi 1 per 2BC. Nah, yang di atas ini pembilangnya semua diakarkan jadi B tambah C tambah A dan seterusnya. Nah, inilah persamaan 2. Oke, lanjut lagi. Nah, dari persamaan 2 ini kamu tahu keliling segitiga ABC itu adalah menjumlahkan seluruh sisi pada segitiga. Nah, yaitu kalau segitiganya ABC berarti A tambah B tambah sisi C. Nah, kita misalkan saja setengah keliling itu, setengah keliling segitiga ABC kita tetapkan dengan setengah kali keliling, berarti setengah kali A tambah B tambah C. Kita misalkanlah itu dengan S gitu. Maka berdasarkan hubungan setengah kali A tambah B tambah C sama dengan S, diperolehlah A tambah B tambah C yaitu 2 kali S ya. Ini kali ke sebelah sana. Maka inilah persamaan 3. Lalu A tambah B tambah C itu sama dengan 2S. Maka dari sini kita bisa juga menentukan bahwa B tambah C kurang A itu adalah A tambah B tambah C kurang 2A. Karena A kurang 2A kan jadinya minus A ya. Nah, ini sama dengan yang awal. Nah, itu juga sama nilainya dengan A tambah B tambah C itu kan 2S. 2S kurang 2A. Nah, kita faktorkan, kita keluarkan 2-nya jadi 2 dalam kurung S kurang A. Itu untuk persamaan 4. Dari sini kita juga bisa buat A tambah B kurang C itu adalah A tambah B tambah C kurang 2C. Karena minus 2C tambah C itu adalah minus C. Nah, A tambah B tambah C adalah 2S. 2S. A tambah B tambah C. Makanya dapatlah 2 kali S kurang C. Inilah persamaan 5. Lalu A kurang B tambah C itu bisa jadi dari A tambah B tambah C kurang 2B. Ya, karena B kurang min 2B adalah min B. Gitu. A tambah B tambah C adalah 2S. Maka dapatlah persamaan 6, 2 kali S kurang B. Nah, dari persamaan 2 ini kita substitusilah persamaan 3, 4, 5, dan 6 ke persamaan 2. Itu ya, kita substitusi persamaan 3, 4, 5, 6 ke persamaan 2. Jadi didapatlah sin A sama dengan setengah K per 2BC akar B tambah C tambah A itu A tambah B tambah C itu adalah 2S. Itu ya, makanya di sini 2S. B tambah C kurang A, B tambah C kurang A itu adalah 2 kali SA. Makanya di sini 2 kali SA. A tambah B kurang C, A tambah B kurang C itu adalah 2 kali S kurang C. Makanya di sini 2 kali S kurang C. Dan A kurang B tambah C itu adalah 2 kali S kurang B. Makanya di sini 2 kali S kurang B. Gitu. Maka kita bisa dapat juga dengan 2. Kan di dalam akar ini ada 2. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 kali 2, 2 kali 2, kali 2, kali 2 itu adalah 16. Karena 16 adalah 4. 4 dikali 1 per 2 BC itu adalah 2. Makanya sini 2 per BC akar. Karena 2-nya udah keluar, ini kan huruf kali huruf, angka kali angka. Angkanya udah keluar, berarti sisa huruf. Jadi S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang 7. Ini masih persamaan 7. Maka substitusikanlah persamaan 7 ini ke rumus luas segitiga yang telah kamu pelajari di pelajaran sebelumnya. Yaitu luasnya adalah setengah kali B kali C sin A gitu. Nah,
setengah kali B kali C gitu. Sin A kamu dapat persamaan 7 tadi, yaitu 2 kali BC, 2 per BC akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang 7. Maka ini kamu bisa selesaikan BC per 2 kali 2 per BC, itu hasilnya adalah 1 ya, karena bisa simplify. Maka dari perjalanan yang panjang tadi, akhirnya kita temukanlah untuk rumus luas segitiga dengan ketiga sisi yang diketahui, rumusnya adalah S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C diakarkan. Inilah rumus luas segitiga itu. Jadi luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya, rumus luasnya adalah akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang 7. Dengan diketahui S adalah setengah dari kelilingnya segitiga. Oke, mari kita langsung masuk ke contoh soal. Semoga kamu nggak pusing ya dengan penjelasan sebelumnya. Mari kita masuk contoh soal pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 5 cm, B 6 cm, C 7 cm. Hitunglah luas ABC. Nah, yang pertama kamu baca dulu soalnya. Nah, ternyata ketiga sisinya sudah diketahui. Karena ketiga sisinya sudah diketahui, maka rumus yang tadi gampang, kita tinggal substitusi aja. Luas sama dengan, ini rumusnya. Tapi sebelum mencari itu kita harus cari dulu S-nya. Rumus S adalah A tambah B tambah C per 2. Nah, kita tahu A-nya adalah 5, B-nya 6, C-nya 7, bagi 2. 5 tambah 6, 11, 11 tambah 7, 18 bagi 2 adalah 9. Maka S-nya adalah 9. Marilah kita masuk cari luasnya. Tinggal masukin ya, S-nya 9. Berarti akar 9 kali S-nya 9, A-nya tadi 5, S-nya 9, B-nya 6, S-nya 9, C-nya 7. Berarti ini tinggal operasikan ya, 9 kurang 5, 4, 9 kurang 6, 3, 9 kurang 7, 2. Berarti 9 kali 4 kali 3 kali 2. Tuh, didapatlah hasilnya 6 akar 6 cm kuadrat. Oke, done. Oke, mari masuk contoh soal yang kedua. Nah, diberikan gambar segi 4 seperti gambar yang kamu lihat di layar. Tentukanlah luas segi 4 A, B, C, dan D dari gambar di bawah ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini terdiri dari dua buah segitiga. Yang pertama segitiga ADC dan yang kedua adalah segitiga ABC. Maka untuk mencari total luas segi 4 ini, kita hanya tinggal menambahkan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Pertama, kita cari dulu yang segitiga ACD. Untuk menentukan luas segitiga ACD, kita menggunakan rumus yang telah kita pelajari hari ini. Tapi masalahnya kita nggak tahu sisi AC. Ini belum diketahui. Nah, karena AC belum diketahui, kita bisa gunakan aturan kosinus 1 untuk membantu kita mencari nilai AC. Aturan kosinus 1 bisa kita terapkan dari segitiga ACB. Ya, kita minta pertolongan segitiga ACB. Diketahui sudut B adalah 60 derajat. Jadi untuk mencari sisi AC itu gampang karena sudut di hadapan sisi yang ditanya diketahui gitu. Maka untuk mencari AC kuadrat itu dari AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC kali cos B. AB-nya 20, BC-nya 10. Kita substitusi angkanya. Nah, setelah kita kalkulasi didapatlah AC kuadrat ternyata 300. Maka AC saja adalah 10 akar 3. Nah, jadi dari aturan kosinus 1 itu kita dapat nilai AC adalah 10 akar 3. Maka karena AC sudah diketahui, BC juga, AD juga, maka mudahlah untuk kita menentukan luas segitiga ADC. Nah, untuk mencari luas segitiga itu kita perlu dulu cari S-nya. S itu kan setengah dari keliling. Nah, fokuslah pada segitiga ADC, berarti setengah dikali sisinya apa aja. Ada 6 akar 3, ditambah ada 8 akar 3, ditambah AC 10 akar 3. Nah, kita jumlah nih, 6 tambah 8, 14 tambah 10, 24 akar 3 ya. Berarti ini setengah kali 24 akar 3. Ini bisa kita simplify 24 dengan 2-nya. Maka hasilnya adalah 12 akar 3. Maka S untuk segitiga ADC ini adalah 12 akar 3. Nah, lalu gampang nih cari luas segitiga ACD-nya. Tinggal masukkan rumus S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang 7 diakarkan. S-nya kita tahu 12 akar 3.
A-nya itu 8 akar 3, B-nya 6 akar 3, dan C-nya 10 akar 3. Ada 3 sisinya ya. Sudah kita kalkulasi, dapatlah ternyata luas segitiga ACD ini yaitu 72 cm². Maka untuk mencari total seluruhnya kita perlu lagi cari segitiga ABC. Nah, kita gunakan rumus S karena kan sudah ada ketiga sisinya diketahui AC, CB, dan AB. Berarti S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C kita akarkan. Tambah luas segitiga ACD tadi. Nah, kita masukkan nih angkanya, tapi S-nya kita perlu cari dulu. S untuk segitiga ABC berarti kan menjumlahkan ketiga sisinya baru kita bagi 2. Berarti 20 tambah 10 tambah 10 akar 3 dibagi 2. Kita kalkulasikan, dapatlah S-nya ternyata 23,66. Nah, berarti ini kita tinggal masukkan angka ya. S-nya 23,66 kali S-nya 23,66 kurang A-nya itu adalah kita buat 20 kali lagi 23,66 kurang B-nya 10 kali lagi 23,66 kali C-nya adalah 17,32. 17,32 ini didapat dari 10 kali akar 3 ya. Nah, ini ditambah 72. Lalu kita kalkulasikanlah 23,66 kurang dulu 20 baru 23,66 kurang 10, 23,66 kurang 17,32 gitu. Didapatlah hasilnya 23,66 dikali 3,66 dikali 13,66 dikali 6,34 gitu. Jangan lupa akarnya. Nah, ternyata setelah kita kalkulasikan didapatlah L-nya itu akar dari 7499,55. Jangan lupa ditambah luas segitiga ACD 72 cm². Maka kita kalkulasikan akhir, didapatlah luas total segi 4 ABCD yaitu 158,59 cm². Sekian materi kita hari ini. Semoga kamu mengerti ya. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa chat Miss di @model. Thank you and see you.